Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3. Tema yang ketiga, subtemanya yang kedua, pembelajarannya yang keenam. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Di sini ada teks, judulnya adalah Aneka Wujud Benda Sebagai Anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagian berikut. Nah, berarti sekarang kita akan mencoba untuk melengkapi bagan ya. Jadi kita akan mengulangi pembelajaran kita sebelumnya. Nah, di sini ada benda ya, ada berdasarkan wujud, kemudian memiliki sifat, kemudian contohnya. Nah, berarti benda yang pertama yaitu adalah benda padat ya. Kemudian ada benda cair, nah kemudian ada benda gas. Nah, jadi ada padat, cair, kemudian gas. Nah, kalau benda padat, ini sifatnya yang pertama adalah memiliki bentuk yang tetap. Jadi kalau kelereng bentuknya tetap aja bulat seperti kelereng ya. Kemudian yang kedua adalah volumenya tetap. Nah, berarti ukurannya itu juga tidak bertambah, tidak berkurang ya, segitu-gitu saja kalau benda padat ya. Nah, kalau benda cair, ini memiliki bentuk yang berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi kalau misalkan air kita masukkan di dalam gelas seperti gelas. Kalau kita masukkan ke dalam akuarium seperti akuarium. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah volumenya tetap. Tetapi kalau jumlah airnya ya tetap saja seperti itu ya, sebanyak itu. Tetapi kalau bentuknya dia berubah-ubah. Nah, itu benda cair. Nah, kalau benda gas, yang pertama adalah bentuknya berubah-ubah, seperti benda cair ya, bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, yang kedua adalah volumenya ini berubah-ubah. Jadi, misalkan gas LPG ya, gas LPG kan banyak ya, bisa kita pakai untuk 2 minggu atau 1 bulan ya pemakaian. Tetapi bisa kita rubah volumenya, kita padatkan jadi sekecil wadah LPG. Nah, seperti itu. Jadi volumenya bisa berubah. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, contohnya ya. Kalau benda padat contohnya adalah batu, plastik, dan sebagainya ya. Banyak. Kemudian kalau benda cair ya contohnya misalkan air, minyak, dan sebagainya. Kemudian kalau benda gas contohnya adalah udara dalam balon, dalam ban, dan sebagainya. Oke ya, nah sekarang tentukanlah satuan berat yang tepat. Nah, ada beberapa pertanyaan ya, kakak coba bantu ya. Untuk nomor 1, berat badan Udin adalah 30. Nah, kalau berat badan biasanya diukurnya dengan satuan apa? Dengan satuan massa ya. Nah, satuan massa yang mana kalau berat badan? Nah, pintar ya. Kilogram. Nah, berarti berat badan Udin adalah 30 kg. Nah, seperti ini. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya silahkan ya kamu isi apakah gram, apakah hektogram, apakah ons ya. Nah, sebagainya silahkan. Oke, kita lanjutkan ya. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun, Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan teman di kelompokmu, lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, jadi, hidup sederhana itu adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak berlebihan, jadi tidak boros ya. Tetapi juga tidak kekurangan ya, tidak pelit. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contoh sifat ya. Nah, kalau yang sesuai dengan hidup sederhana yang mana kira-kira? Nah, misalkan kakak bantu 1 ya. Nah, misalkan ini. Rendah hati ya. Jadi rendah hati, tidak sombong, tidak pamer. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan kamu bulati kembali sifat-sifat yang sesuai dengan sikap hidup sederhana. Mudah ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada tabel. Kamu telah belajar tentang sikap hidup sederhana. Kemudian, renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai jawabanmu. Nah, berarti yang nomor 1 dulu kita baca. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Berarti setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju? Setuju ya, mudah ya. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak berlebihan, ya secukupnya saja. Tidak boros, tetapi juga tidak pelit. Nah, seperti itu. Nah, nanti silahkan untuk yang soal-soal selanjutnya ya, kamu kerjakan secara mandiri, jadi cukup dicentang saja. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.